Arif Febrian di sini. Dan kali ini aku akan menjelaskan tentang materi asal-usul bahasa Indonesia. Materi ini bersumber dari makalah Bapak I Gusti Ngurah Ketut Putrayasa. Jadi bahasa Indonesia itu adalah bahasa pemersatu dan bahasa resmi negara kita. Jika kita korek lebih dalam, bahasa Indonesia itu sebenarnya berasal dari bahasa Melayu. Hal ini dapat dibuktikan dari penemuan 4 prasasti dari Kerajaan Sriwijaya pada abad ke-7 Masehi. Prasasti ini ditemukan di Sumatera Selatan. Prasasti yang pertama itu adalah prasasti Kedukan Bukit, yang kedua ada prasasti Talangtuo, yang ketiga ada prasasti Kota Kapur, dan yang keempat ada prasasti Karangbrahi. Prasasti itu bertuliskan huruf Pranagari berbahasa Melayu kuno dan bercampur bahasa Sangsekerta. Menurut para ahli, Kerajaan Sriwijaya merupakan kerajaan yang menguasai seluruh perdagangan, sehingga para pedagang menggunakan bahasa Melayu dan menyebar ke seluruh Nusantara. Hal ini dibuktikan dari penemuan prasasti yang berbahasa Melayu kuno di Pulau Jawa. Sementara penemuan lainnya yaitu penemuan keping Temaga Laguna di Pulau Luzon, Manila. Hal ini menunjukkan keterkaitan wilayah tersebut dengan Sriwijaya. Pada abad ke-15, bahasa Melayu dipakai oleh Kesultanan Malaka, yang kelak disebut sebagai bahasa Melayu kuno. Penggunaannya terbatas di kalangan keluarga kerajaan dan sekitar Sumatera, Jawa, dan Semenanjung Malaya. Kemudian, Malaka merupakan tempat pertemuan para nelayan dari berbagai negara, dan mereka membuat kota dan mengembangkan bahasa mereka sendiri dengan mengambil kata-kata terbaik dari bahasa di sekitar daerah itu. Bahasa Melayu menjadi bahasa yang paling sopan dan paling tepat di kawasan tersebut. Ejaan resmi bahasa Melayu pertama kali disusun oleh C.H. Van Ophuijsen yang dibantu oleh Muhammad Taib Sultan Ibrahim dan Nawawi Sultan Mamur yang dimuat dalam kitab Logat Melayu pada tahun 1801. Dan pada zaman penjajahan Belanda pada awal abad ke-20, pemerintah kolonial Belanda melihat pegawai pribumi kurang memahami bahasa Belanda. Hal itu menyebabkan pemerintah kolonial Belanda ingin menggunakan bahasa Melayu untuk mempermudah komunikasi mereka, yakni dengan patokan bahasa Melayu tinggi yang mempunyai kitab-kitab rujukan. Mereka mulai menyebarkan bahasa logat Melayu yang mengadopsi ejaan Van Ophuijsen dari kitab logat Melayu. Seiring berjalannya waktu, bahasa Melayu mengalami berbagai pengembangan sehingga pada 16 Juni 1927 saat sidang Volksraad, rapat Dewan Rakyat, Jahja Datuk Kaju pertama kali menggunakan dan memperkenalkan bahasa Indonesia dalam pidatonya. Disinilah bahasa Indonesia mulai berkembang. Pada 28 Oktober 1928, Muhammad Yamin mengusulkan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dalam pidatonya di saat Kongres Nasional kedua. Bahasa Indonesia secara resmi diakui sebagai bahasa pemersatu bangsa pada saat Sumpah Pemuda. Dan seperti yang kita ketahui, bahasa Indonesia adalah bahasa yang hidup dan terus berkembang, sehingga banyak sekali perubahan-perubahan dari zaman dulu, mulai dari ejaan, cara menulis, dan lainnya. Sekian dari saya. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Dadah.